2 April 1988, Franklin County, Carolina Utara. Ivan Maguire melompat keluar dari pesawat Twin Beach pada ketinggian 10.500 kaki. Ini bukan pemula. Anda bisa melihatnya dengan jelas dari betapa stabilnya kamera helmnya tetap terfokus pada dua orang di atasnya, bahkan saat dia jatuh bebas ribuan kaki di udara. Semuanya terlihat normal. Kamera helmnya sedang merekam. Dua orang yang jatuh di atasnya mencapai ketinggian yang diinginkan, membuka parasut mereka, dan melayang pergi. Sekarang gilirannya. Dia meraih ke pinggul kanannya untuk menarik tali pembuka parasut. Anda bisa melihat tangan kirinya masuk ke dalam bingkai. Dia menarik tasnya dan tidak terjadi apa-apa. Seorang penerjun payung profesional yang entah bagaimana lupa membawa parasutnya. 16 penyelam elit yang tenggelam. Sebuah pembunuhan tanpa pembunuh. Dan 46 orang tewas karena cangkang kenari. Ini adalah 6 dari bencana terjun payung terburuk dalam sejarah manusia. Selamat datang di Ekstrim. 2 April 1988 adalah hari yang sibuk bagi semua orang di Franklin County Sports Parachute Center di North Carolina, termasuk Ivan Maguire, karyawan telekomunikasi berusia 35 tahun. Ivan adalah pria yang terobsesi dengan terjun payung, dengan lebih dari 800 lompatan resmi pada tahun 1988. Tujuannya adalah menjadi fotografer terjun payung terbaik di Amerika. Dan itu bukan tugas yang mudah, karena merekam terjun payung pada tahun 1988 adalah proses yang sangat sulit. Waktu itu belum ada kamera GoPro yang bisa langsung ditempelkan ke helm. Untuk pengambilan gambarnya, Ivan mengenakan perlengkapan khusus berupa kamera video besar yang dipasang di helmnya, kabel-kabel tebal yang menjulur di tubuhnya, dan paket baterai berat yang diikat langsung ke punggungnya. Harness yang membuat perlengkapan ini berfungsi terpasang melintang di dada dan bahu Ivan, seperti harness parasut. Pekerjaan itu tidak berbahaya, dan Ivan adalah seorang perfeksionis. Dan itulah alasan mengapa dia masih ada pada tanggal 2 April. Ivan biasanya selesai sekitar tengah hari, tapi hari itu dia bertahan sampai pukul 2.30, mencoba menyempurnakan keterampilan merekamnya. Dia sudah melakukan 2 lompatan hari itu tanpa insiden, dan tidak ada alasan untuk berpikir lompatan kali ini akan berbeda. Rencananya pun sederhana. Ivan akan melompat keluar dari pesawat, lalu sepasang tandem instruktur dan murid pemula yang melakukan terjun pertamanya akan mengikuti. Dia akan jatuh tepat di bawah mereka dan merekam seluruh pengalaman itu dari bawah. Bagi seorang pria dengan 800 lompatan, ini adalah hal yang sangat biasa. Jadi Ivan naik ke pesawat dan sesuai rencana, ketika pesawat mencapai ketinggian 10.500 kaki, Ivan melompat lebih dulu. Beberapa saat kemudian, pasangan tandem itu mengikuti dan Ivan mengikuti mereka dengan sempurna. Maksud saya tidak terjun payung, dan jika kamu melakukannya, beritahu saya di kolom komentar. Tapi menjaga sudut kamera tetap stabil tanpa acuan apapun pasti jadi salah satu hal tersulit yang harus dilakukan di udara. Ketika pasangan yang diikuti Ivan mencapai ketinggian yang diinginkan, instruktur dan muridnya membuka parasut mereka tepat waktu dan melayang pergi. Semuanya berjalan sempurna. Sekarang giliran Ivan. Ia meraih ke pinggul kanannya untuk menarik tali pembuka parasut, tapi tidak terjadi apa-apa. Kamu bisa melihat saat tangan kirinya masuk ke dalam bingkai kamera. Sesaat itu hampir terlihat seperti penyesuaian biasa. Tapi kemudian gerakannya berubah dan menjadi sesuatu yang lebih putus asa. Tangannya mencari, menepuk, meraih tanpa mendapatkan apa-apa. Pada kecepatan 150 mil per jam dengan tanah semakin mendekat, Ivan Maguire menyadari bahwa dia tidak mengenakan parasut. Dalam detik-detik terakhirnya, pengambilan gambar yang mulus dan profesional itu menghilang. Rekaman itu terguncang hebat menjadi gambar buram kacau yang hanya berisi putih dan awan saat Ivan dengan putus asa meraba punggungnya mencari paket parasut yang tidak ada di sana. Tepat sebelum rekaman terputus, terdengar seperti Ivan mungkin mengucapkan 2 kata ini ke dalam kameranya. Tidak. Lalu kegelapan. Bantuan segera datang ke lokasi, tapi itu sama sekali tidak berguna. Ivan meninggal seketika saat terjadi benturan. Tubuhnya ditemukan di area hutan sekitar 1,5 mil dari landasan udara. Para penyelidik penerbangan dihadapkan pada pertanyaan yang mustahil dijawab. Bagaimana mungkin seorang veteran begitu saja lupa membawa parasutnya? Itu seperti pergi berlibur dengan mobil tapi lupa membawa kunci. Itu tidak masuk akal. Tapi kamu baru sadar setelah sampai di mobilmu. Tapi Ivan baru menyadarinya terlambat. Jadi, bagaimana ini bisa terjadi? Jawabannya memilukan ditemukan di hanggar. Parasut Ivan masih tergeletak tak tersentuh di tanah.
Karena terburu-buru untuk melakukan penerbangan ketiganya hari itu, dia langsung mengenakan harness kamera beratnya dan berlari menuju pesawat. Karena baterai besar dan tali tebal itu berada di pundaknya, persis di tempat di mana parasut biasanya dipasang, tubuhnya secara fisik merasa seolah-olah sudah lengkap dengan perlengkapan. Gabungkan ini dengan kelelahan ekstrim yang pasti dia rasakan setelah 2 lompatan sukses sebelumnya di hari yang sama, dan hasilnya adalah jebakan mematikan. Yang begitu memilukan dari insiden ini adalah seseorang sebenarnya sudah menyelamatkan nyawa Ivan pada hari yang sama. Sebelumnya pada sore itu, saat lompatan keduanya, seorang rekan kerja melihat Ivan berjalan menuju pesawat tanpa parasutnya. Ivan kembali mengambil parasutnya, melakukan lompatan, dan mendarat dengan selamat. Bagi dia, kejadian itu nyaris tidak dianggap sebagai insiden yang perlu dikhawatirkan. Seharusnya begitu. Sementara kisah Ivan adalah kasus kelalaiannya sendiri yang menyedihkan namun sederhana. 5 kisah berikutnya jauh lebih rumit. Dimulai dengan apa yang terjadi di Ohio pada 27 Agustus 1967. Ini seharusnya menjadi lompatan seumur hidup. Beberapa minggu sebelumnya, seorang pria bernama Bob Carnes tampil di sebuah pertunjukan udara dengan pesawat North American B-25 miliknya sendiri. Mitchell, jenis pesawat yang menjalankan misi di atas Pasifik hingga ke Jerman pada masa ketika negara itu belum menjadi negara ramah seperti yang kita kenal sekarang. Bob Carnes entah bagaimana memiliki salah satu pesawat ini di koleksi pribadinya, dan sebagai ucapan terima kasih kepada komunitas terjun payung atas dukungan mereka di pertunjukan udaranya, ia memberikan tawaran yang tidak mungkin ditolak oleh penerjun payung serius di Ohio. Lompatan gratis dari pesawat pengebom Perang Dunia II di ketinggian 20.000 kaki. Tawaran itu langsung menyebar di komunitas, dan pada tanggal 27 Agustus, sekitar 30 penerjun payung paling berpengalaman di negara bagian itu telah datang ke Bandara Ortner di Wakeman, Ohio untuk menerima tawaran tersebut. Begitu banyak orang menerima tawaran itu sehingga pada awalnya pesawatnya secara fisik tidak bisa lepas landas. Mereka meminta para penerjun yang kurang berpengalaman untuk menyingkir. Hanya yang terbaik yang terpilih. Dan saya ingin Anda memahami betapa seriusnya orang-orang ini. 17 dari 18 orang yang terpilih untuk terjun adalah anggota Asosiasi Parasut Amerika Serikat. Banyak dari mereka telah mencatat lebih dari 200 kali terjun, dan itulah yang membuat semua kejadian setelahnya begitu membingungkan. Masalahnya dimulai dari Bob Carnes sendiri, dan itu terjadi bahkan sebelum pesawat lepas landas. Peralatan navigasinya memiliki cacat kritis yang belum pernah dia ungkapkan kepada siapapun. Radio dan sistem VOR-nya, yaitu instrumen yang memberitahu pilot secara tepat di mana posisinya, tidak bisa beroperasi secara bersamaan. Dia hanya bisa berbicara dengan pengatur lalu lintas udara atau bernavigasi, tidak keduanya sekaligus. Pada hari biasa, itu hanyalah ketidaknyamanan kecil. Namun pada 27 Agustus 1967, lapisan awan tebal dan padat menyelimuti wilayah utara Ohio, sepenuhnya menutupi daratan di bawahnya. Bahkan pada tahun 1967, peraturan secara tegas menyatakan bahwa Anda harus dapat mengidentifikasi zona pendaratan secara visual. Tapi Bob membawa 18 penerjun elit di belakang dan dia ingin lompatan itu tetap terjadi. Jadi Bob mematikan navigasi di pesawatnya untuk berbicara dengan pengatur lalu lintas udara rute Cleveland. Dia meminta pengendali radar di darat untuk membimbing pesawat pengebom B-25 miliknya melintasi zona pendaratan Bandara Ortner. Pada saat yang sama ketika Bob lepas landas, seorang fotografer bernama Ted Murphy menerbangkan pesawat kecil Cessna 180 dengan tujuan memotret para penerjun payung dari udara. Dan disinilah salah satu kasus salah identitas paling ekstrim dalam sejarah penerbangan terjadi. Karena pada tahun 1967, radar sipil pada dasarnya hanyalah sebuah titik bercahaya di layar. Tidak ada label yang menampilkan ukuran, jenis, atau ketinggian pesawat. Sebuah pesawat pengebom B-25 Perang Dunia II yang besar dan sebuah Cessna 180 kecil terlihat persis sama di layar radar. Dan di ruang radar Cleveland, pergantian shift baru saja terjadi. Pengendali utama yang sebelumnya berkomunikasi dengan Carnes pergi untuk istirahat minum kopi, meninggalkan pengganti untuk mengawasi radar. Ketika pengendali lain duduk dan melihat titik-titik bercahaya itu, dia fokus pada satu titik di radar yang dia kira adalah Carnes dan mulai memberikan arahan. Pengendali itu berbicara dengan Bob Carnes melalui radio, tetapi dia sebenarnya melacak Cessna milik Ted Murphy di layar. Karena Carnes terbang benar-benar buta di dalam awan, dia tidak punya pilihan selain mempercayai dan mengikuti setiap instruksi yang diberikan pengendali melalui headset. Dan ketika titik yang dia kira adalah Bob itu berada tepat di atas zona penurunan Bandara Orton di layar pengendali, dia memberitahu Carnes bahwa dia sudah aman.
Dia sama sekali tidak tahu bahwa titik yang dia lihat itu adalah Cessna milik Ted Murphy dan bahwa itu adalah Cairns. Dan pesawat B-25 yang sebenarnya dengan 18 penerjun payung di dalamnya berada sekitar 12 mil dari Bandara Orton, tepat di atas perairan terbuka Danau Erie. Ingat, Bob terbang benar-benar tanpa bisa melihat apa-apa, jadi ketika dia mendengar semua sudah aman dari pengawas lalu lintas udara, dia memberi lampu hijau kepada para penerjun payung untuk melompat. Pimpinan lompatan membuka pintu, dan meskipun peraturan saat itu secara tegas melarang penerjun payung untuk melompat tanpa memastikan tanah secara visual, di bawah mereka, semua 18 orang melompat pada ketinggian 20.000 kaki ke dalam awan tebal yang terlalu tebal untuk ditembus pandangan, terlalu tebal untuk mengetahui apa yang menunggu di sisi lain. Untuk waktu yang lama, mereka berada dalam kondisi jatuh bebas total melalui kabut putih yang menyelimuti segalanya. Mereka menembus bagian bawah awan pada ketinggian sekitar 4.000 kaki, dan bukannya melihat rumput dan tanah, mereka justru melihat air. Kepanikan mulai muncul karena pada tahun 1967, perlengkapan terjun payung sangatlah berat. Para penerjun mengenakan baju terusan tebal, sepatu bot berat, dan perlengkapan kanvas serta nilon seberat 40 pon. Dalam kondisi seperti itu, bahkan jika mereka selamat dari benturan, mereka akan langsung tenggelam. Mereka hanya punya waktu sekitar 30 detik dari dasar awan hingga ke bumi. Pikirkan apa arti 30 detik saat Anda jatuh dengan kecepatan terminal. Tanpa cara untuk berhenti. Mereka menghantam danau dengan keras. Kanopi mereka yang besar dan berat runtuh menimpa mereka. Dan parasut mereka seketika berubah menjadi jaring basah, menyeret mereka ke bawah permukaan. Orang-orang di sekitar bahkan tidak langsung mengerti apa yang mereka lihat. Di danau, para pengendara perahu, termasuk dua saudara ipar, Dean Phillips dan Richard Ralph, yang sedang berlayar santai di hari Minggu, menengadah dan melihat bentuk-bentuk kecil berjatuhan dari awan yang menggantung rendah. Awalnya mereka mengira sedang melihat sekawaran burung camar yang menyelam ke permukaan. Orang lain mengira itu hanyalah sampah atau puing-puing yang dibuang secara ilegal dari sebuah pesawat. Baru setelah parasut-parasut terbuka dan kanopi-kanopi besar mulai menghantam air, kenyataan mengerikan itu pun mulai disadari. Para pelaut mendorong tuas gas mereka ke depan dan bergegas menuju zona jatuh untuk membantu. Saat mereka sampai di tempat para penerjun jatuh, para pelaut dengan putus asa meraih tali-tali yang kusut dan menariknya, berusaha mengangkat para penerjun yang berat dan basah ke atas dek mereka. Secara ajaib, Phillips dan Ralph berhasil menarik dua penerjun bernama Robert Coy dan Bernard Johnson keluar dari air dalam keadaan hidup. Mereka mencoba menghidupkan kembali penerjun ketiga, tetapi dia tidak selamat. Meskipun upaya penyelamatan segera yang mereka lakukan dan upaya lain dari para pengendara perahu di sekitar, para penerjun payung itu tenggelam jauh ke bawah dan di luar jangkauan. Pencarian yang dilakukan setelahnya berlangsung selama 53 jam. Lebih dari 400 orang datang ke kota Huron, Ohio. Unit penjaga pantai, pesawat militer, lebih dari 30 perahu dan personel penyelamat dari seluruh negara bagian. Mereka menyisir setiap inci garis pantai itu. Sudah terlambat. 16 dari 18 penerjun payung itu tenggelam. Hanya 2 orang yang cukup lama bertahan hidup hingga bisa ditarik dari air. Penyelidikan yang dilakukan setelahnya sangat intens, menyeluruh, dan keras. Cairns dinyatakan bersalah karena dengan sengaja menjatuhkan penerjun payung melalui lapisan awan tebal tanpa kontak visual dengan tanah, yang merupakan pelanggaran langsung terhadap peraturan federal. Akibatnya, dia dicabut secara permanen haknya untuk menerbangkan pesawat komersial atau membawa penumpang lagi. Selain kehilangan mata pencahariannya, Cairns bersama dengan pemerintah federal digugat dengan tuntutan kematian tidak wajar dalam jumlah besar oleh keluarga dari 16 korban. Bencana itu menghancurkan usahanya secara finansial untuk selamanya. Bencana itu juga mengubah aturan penerbangan untuk selamanya. Karena para penerjun elit itu tenggelam di bawah berat perlengkapan mereka sendiri, Klub Parasut Amerika menulis ulang protokol keamanannya dengan mandat yang tidak bisa dinegosiasikan, yang memastikan siapapun yang melakukan lompatan dalam jarak 50 mil dari badan air harus dilengkapi dengan perlengkapan pelampung dan perlengkapan bertahan hidup yang telah disetujui. Protokol keselamatan ini sudah pasti telah menyelamatkan banyak nyawa yang tidak pernah sampai ke saluran ini. Namun sayangnya, untuk membuat hal ini menjadi keharusan, dibutuhkan pengorbanan 16 nyawa. Sekarang, setiap bencana sejauh ini adalah tragedi yang tidak diinginkan. Tidak ada yang ingin ada orang yang meninggal. Tapi pada tahun 2003 di Inggris, ada seseorang yang menginginkannya. Stephen Hilder adalah seorang kadet perwira berusia 20 tahun di Royal Military College of Science yang merupakan bagian dari Defense Academy of the United Kingdom.
Dia telah menempuh jalur militer selama bertahun-tahun. Setelah menyelesaikan A-level di Welbeck College, sekolah menengah pra-universitas elit milik Angkatan Darat. Setelah menjalani masa singkat yang kurang berhasil di Universitas Bristol, Stephen pindah ke Shrewsbury untuk belajar manajemen dan logistik, serta sedang meniti karir menuju menjadi perwira Angkatan Darat. Menurut kebanyakan orang, dia adalah pemuda yang disiplin, cerdas, dan ambisius. Namun, Stephen memiliki kehidupan kedua yang berjalan bersamaan dengan pelatihan militernya, dan hal itu menguasainya dengan cara yang bahkan teman-teman terdekatnya pun sulit untuk benar-benar menjelaskan. Dia mulai terjun payung, dan dalam waktu hanya 2 tahun, dia sudah mencatat lebih dari 200 kali lompatan. Untuk memberikan gambaran, sebagian besar penerjun payung rekreasi membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mencapai jumlah itu. Teman-temannya mengatakan itu bukan hanya sesuatu yang dia nikmati, tapi sesuatu yang benar-benar dia butuhkan. Pada musim panas tahun 2003, Stephen berkompetisi sebagai bagian dari tim terjun payung formasi 3 orang bernama Black Rain, bersama rekan taruna perwiranya Adrian Blair dan David Mason, dalam disiplin khusus yang dikenal sebagai free flying. Free flying bukanlah terjun payung standar dengan posisi perut menghadap ke bawah. Pada dasarnya ini adalah senam udara di ketinggian ribuan kaki di langit. Penerjun jatuh dengan kepala terlebih dahulu, kaki terlebih dahulu, atau dalam posisi duduk. Melakukan formasi yang rumit dan terkoordinasi saat jatuh dengan kecepatan 150 mil per jam. Ini membutuhkan fokus yang luar biasa, kesadaran tubuh, dan banyak keberanian. Ketiganya telah mengikuti kejuaraan Asosiasi Parasut Perguruan Tinggi Inggris, sebuah kompetisi selama seminggu yang diadakan di lapangan terbang Habblestow di Lincolnshire tahun itu. Tanggal 4 Juli 2003 adalah hari kompetisi, dan sekitar pukul 14.45, Stephen dan 2 rekan setimnya naik ke pesawat lompat dan mulai naik perlahan hingga ketinggian 13.000 kaki. Berkat seorang penerjun payung lain yang merekam lompatan tersebut, kita tahu persis seperti apa suasana di dalam kabin. Di depan kamera, Stephen tersenyum lebar, bercanda dengan teman-temannya, dan mengacungkan jempol. Dia tampak persis seperti seorang pemuda yang siap bertanding dalam olahraga yang dia cintai. Ketika lampu berubah menjadi hijau, ketiga pria itu melompat ke langit dan lompatan itu benar-benar sempurna. Tim itu benar-benar fokus. Mereka melakukan 19 manuver akrobatik yang sangat terkoordinasi dengan sempurna, dan pada ketinggian 4.000 kaki, rutinitas itu berakhir. Tim itu berpencar menjauh satu sama lain untuk menciptakan jarak aman sebelum membuka parasut mereka. 2 rekan setim Stephen meraih ke belakang, melemparkan pilot chute mereka, dan langsung tertarik ke atas saat kanopi utama mereka terbuka. Mereka menoleh, berharap melihat kanopi Stephen terbuka tepat di samping mereka. Namun, dia terus jatuh. Stephen meraih pegangan pembuka parasut utama, tapi tidak terjadi apa-apa. Langsung mengandalkan pelatihan militernya dan memori ototnya, dia langsung menjalankan protokol daruratnya. Dia mengambil parasut cadangannya. Sekali lagi, tidak terjadi apa-apa. Tidak ada yang bisa dia lakukan selain menyaksikan dengan tak berdaya saat dia jatuh dan menghantam tanah di ladang jagung terdekat dengan kecepatan 120 mil per jam. Dia meninggal seketika. Ketika petugas medis dan petugas area pendaratan mengambil tubuhnya dari batang jagung yang tinggi, mereka mengira mereka sedang melihat tragedi satu dari sejuta, di mana kedua sistem utama dan cadangan gagal secara bersamaan. Tapi ketika mereka melihat perlengkapannya dengan sangat teliti, apa yang mereka lihat sama sekali tidak masuk akal. Lihat, setiap penerjun payung melompat dengan 2 parasut, 1 utama dan 1 cadangan. Setiap parasut terhubung ke tali pengaman di tubuhmu dengan tali kain tebal dan kuat. Saat kamu menarik tuas pembuka parasut, tali-tali itulah yang memindahkan gaya dari parasut yang terbuka di atasmu ke tubuhmu, sehingga memperlambat laju jatuhmu. Pada dasarnya, tali-tali itulah satu-satunya yang memisahkanmu dari membentur tanah dengan keras. Jika tali-tali itu entah bagaimana disabotase, sebaik apapun parasutmu terbuka, tidak akan ada artinya. Parasut itu akan langsung terlepas dan melayang pergi di atasmu, sementara kamu terus jatuh. Itulah yang persis dilakukan pada perlengkapan Stephen. Kedua set tali pada parasut utama dan cadangan milik Stephen telah dipotong dengan apa yang kemudian ditentukan oleh penyelidik sebagai alat tajam. Dan potongannya tidak acak atau ceroboh. Siapapun yang melakukan ini benar-benar memahami apa yang mereka potong dan alasannya. Polisi Humberside menggambarkannya sebagai sabotase tingkat ahli. Seorang penyelidik senior menyebutnya unik dalam sejarah kejahatan Inggris. Seseorang berhasil melakukan pembunuhan di udara saat kejuaraan nasional. Polisi Humberside segera meluncurkan penyelidikan besar-besaran atas kasus pembunuhan itu. Tetapi ini bukan film di mana polisi langsung mengunci gerbang dan menangkap pembunuhnya.
Itu adalah perburuan nasional yang lambat dan menyakitkan. Detektif harus melacak dan mewawancarai ribuan orang yang telah menghadiri festival selama seminggu itu. Mereka mencari saingan yang cemburu, musuh rahasia, atau siapapun yang memiliki dendam terhadap kadet muda itu. Mereka tidak menemukan apa-apa sampai 3 bulan kemudian, pada Oktober 2003. Polisi mengambil langkah yang benar-benar mengejutkan semua orang. Mereka memutuskan untuk mencari di tempat kejadian. Mereka menangkap dan menginterogasi 2 rekan setim Stevens, 2 pemuda yang sama yang melompat keluar dari pesawat bersamanya, serta 1 orang ketiga yang tidak disebutkan namanya. Pengkhianatan itu terasa hampir tak terbayangkan, apalagi karena hanya beberapa minggu sebelumnya, kedua teman itu menjadi pembawa peti jenazah di pemakaman Stephen, secara fisik mengangkat petinya di lorong. Namun disinilah mereka duduk di ruang interogasi polisi. Sedangkan untuk pria ketiga, tidak ada yang pernah menjelaskan siapa dia atau mengapa dia ditangkap. Media Inggris benar-benar menjadi sangat heboh. Mereka membuat teori-teori liar tentang kecemburuan yang pahit, persaingan militer, dan cinta segitiga yang rumit mengenai pembunuhan brilian dan berdarah dingin ini oleh teman-teman terdekatnya. Yang tersisa hanyalah bukti fisik untuk menguatkan kasus ini. Tapi kamu tahu bahwa kebenaran dari sebuah kejahatan jarang ditemukan di keramaian media. Kebenaran itu ada pada data forensik yang tenang dan mikroskopis. Dan ketika laporan forensik akhirnya kembali dari laboratorium, laporan itu membalikkan seluruh penyelidikan pembunuhan ini. Karena saat laboratorium forensik mengambil sampel dari tali parasut nilon yang terpotong, mereka mencari DNA si pembunuh. Mereka berharap menemukan keringat, sel kulit, atau cairan dari siapapun yang telah memotong bahan tebal itu dengan kasar. Sebaliknya, satu-satunya DNA yang mereka temukan adalah milik Stephen Hilders. Polisi juga telah menggeledah mobil Stephen yang telah diparkir di zona pendaratan sepanjang minggu. Di dalam bagasi, mereka menemukan sepasang gunting. Dan ketika mereka memeriksa gunting itu di bawah mikroskop, analisis forensik menunjukkan serat nilon mikroskopis yang tertinggal di bela gunting itu cocok sempurna dengan tali parasutnya yang terpotong. Bukti fisik mengarah pada kesimpulan yang tak terbayangkan. Stephen Hilder telah menyabotase tali penyelamatnya sendiri. Saat para penyelidik menggali lebih dalam kehidupan pribadinya, fakta-fakta lain yang meresahkan mulai terungkap. Di balik senyum lebar dan sikap santai penerjun payung di pesawat, Stephen adalah seorang pemuda yang diam-diam tenggelam dalam masalah hidupnya sendiri. Stephen telah menumpuk utang lebih dari 17.000 pound, sebagian besar untuk membiayai obsesinya yang mahal terhadap terjun payung. Hubungan jangka panjangnya dengan pacarnya sedang berakhir. Dia berada di bawah tekanan besar di akademi militer bergengsinya. Akademi militer bergengsi, dan dia secara keliru percaya bahwa dia baru saja gagal dalam ujian akhir yang ketat. Selama penyelidikan, seorang teman teringat komentar santai yang mengerikan yang pernah diucapkan Stephen beberapa bulan sebelumnya. Dia pernah berkata bahwa jika dia pernah membutuhkan jalan keluar dari hidupnya, dia tidak akan melakukannya dengan diam-diam. Dia akan melakukan sesuatu yang luar biasa dengan melompat dari pesawat. Dihadapkan dengan tumpukan bukti fisik dan psikologis ini, polisi Humberside mengubah sikap mereka. Mereka secara resmi membebaskan 2 rekan setimnya, menghentikan penyelidikan pembunuhan, dan menyatakan kasus ini sebagai aksi bunuh diri yang spektakuler dan direncanakan dengan sangat teliti. Namun di Inggris, sebuah kasus tidak pernah benar-benar ditutup sampai dibawa ke koroner. Dan koroner yang ditugaskan untuk kasus ini, seorang pria bernama Stuart Atkinson, tidak mempercayai apa yang dikatakan polisi. Dia menunjukkan kontradiksi besar yang sangat mencolok dalam teori mereka. Ya, gunting itu ditemukan di mobil Stephen, tapi mobil itu dibiarkan tidak terkunci sepanjang minggu, dengan kunci masih tertancap di kontak. Siapapun di lapangan terbang itu bisa saja menggunakan guntingnya, memotong tali pengikat, dan melemparkannya kembali ke bagasi. Dan fakta bahwa DNA Stephen adalah satu-satunya profil yang ditemukan di gunting itu tidak berarti apa-apa menurutnya. Seorang pembunuh yang memakai sarung tangan tidak akan meninggalkan DNA apapun. Tidak adanya DNA orang lain tidak berarti tidak ada orang lain di sana. Dan jejak serat yang ditemukan pada pakaian Stephen itu bisa saja berpindah ke pakaiannya dari tas parasutnya sebelum dia bahkan mengenakan baju overallnya pagi itu. Tapi kontradiksi terbesar bagi Stuart adalah lompatan itu sendiri. Stephen terekam kamera saat lompatan terakhir itu, tampak gembira, bersemangat, melakukan kontak mata dengan rekan-rekannya saat dia melompat dari pesawat. Jika dia memotong tali pengamannya sendiri di darat, dia tahu begitu dia melangkah keluar dari pesawat itu, dia sudah pasti mati. Jadi, mengapa seorang pria yang tahu dia akan mati melakukan 19 manuver akrobatik yang sempurna dan sangat teknis bersama teman-temannya? Mengapa tersenyum?
Dan yang lebih penting, ketika dia mencapai ketinggian 4.000 kaki, mengapa dia menarik pegangan parasut utamanya? Dan ketika itu gagal, mengapa dia langsung mengambil cadangan parasutnya? Mengapa repot-repot melalui gerakan refleks yang menakutkan dan panik untuk menyelamatkan nyawamu sendiri jika kamu sudah tahu akan memotong tali pengamamu sendiri? Semua itu tidak masuk akal bagi Koroner Stuart Atkinson. Jadi, pada 25 Maret 2005, Stuart Atkinson mencatatkan putusan terbuka, menggambarkan kematian Stephen Hiller sebagai sesuatu yang unik dan misterius. Dalam sistem hukum Inggris, putusan terbuka berarti persis seperti yang terdengar. Kami tidak tahu, kami tidak bisa mengatakan. Hingga hari ini, itu tetap menjadi misteri yang sama sekali belum terpecahkan dan tidak ada seorang pun yang pernah didakwa. Sekarang, meskipun kasus Stephen adalah misteri tergelap dalam daftar ini, kisah berikutnya adalah yang paling memilukan. Ini membawa kita ke Honolulu, Hawaii pada malam tanggal 5 Desember 1981. Dan semuanya dimulai dengan malam yang seharusnya menjadi salah satu malam paling seru di tahun itu. Tapi sebelumnya, kamu harus tahu bahwa setiap bulan saya membuat satu video khusus untuk Patreon. Peringatan-peringatannya sudah ada. Kamu tidak akan melihatnya di tempat lain. Kalau itu memang yang kamu suka, tautannya ada di deskripsi. Byron Black adalah seorang legenda terjun payung berusia 50 tahun di Hawaii. Dia mendirikan Jump Hawaii pada tahun 1976 dan selama bertahun-tahun membangunnya menjadi salah satu tim terjun payung paling dikenal di kepulauan tersebut. Mereka dikenal karena pertunjukan spektakuler sebelum pertandingan di Aloha Stadium, terjun payung ke lapangan sebelum pertandingan sepak bola Universitas Hawaii, sementara ribuan penonton menyaksikan dari tribun. Pada bulan Desember 1981, mereka sudah melakukannya 2 kali di tahun yang sama tanpa satupun insiden. 5 Desember seharusnya menjadi kali ketiga. Universitas Hawaii menjadi tuan rumah bagi Universitas South Carolina, dan Jump Hawaii telah disewa untuk melakukan pertunjukan sebelum pertandingan. Byron mengumpulkan timnya yang terdiri dari 11 penerjun payung veteran secara keseluruhan. Di antara 12 orang di pesawat itu, mereka telah mencatat lebih dari 10.000 lompatan secara gabungan. Byron membawa 2 putranya. Denny, yang berusia 20 tahun, akan menjadi pilot pesawat tersebut. Sebuah Beechcraft C-45 bermesin ganda. Bobby, 25 tahun, akan melompat bersama tim. C-45 adalah pesawat vintage yang indah dan andal, tetapi sangat tak kenal ampun jika Anda mengabaikan hukum berat dan keseimbangan. Dan sebelum pesawat ini bahkan lepas landas pagi itu, sebuah kesalahan perhitungan serius namun tak terlihat sudah terjadi. Saat Anda memuat sebuah pesawat, Anda harus menghitung dengan cermat pusat gravitasinya. Karena pesawat yang sedang terbang itu seperti jungkat-jungkit, seimbang sempurna di atas sayapnya. Jika Anda menaruh terlalu banyak beban di bagian belakang, misalnya, pesawat akan menjadi terlalu berat di bagian belakang, yang berbahaya. Pesawat yang terlalu berat di bagian belakang akan kehilangan stabilitas aerodinamisnya. Hidung pesawat terus-menerus ingin mengarah ke atas, yang menyebabkan hambatan angin besar. Jika hidung pesawat terlalu tinggi, sayapnya akan berhenti menghasilkan daya angkat. Pesawat akan mengalami stall dan sangat mudah untuk masuk ke dalam putaran hebat yang hampir mustahil untuk dipulihkan. Dengan 11 penerjun dewasa yang mengenakan perlengkapan berat berdesakan di bagian belakang kabin hari itu, Beechcraft tersebut titik beratnya berada 10 inci di belakang batas titik berat belakang maksimumnya. Dalam dunia penerbangan, meleset 1 inci saja bisa sangat memengaruhi cara pesawat dikendalikan. Meleset 10 inci berarti pesawat ini adalah jebakan maut di udara. Hanya menunggu pilot melakukan kesalahan. Namun pesawat itu tetap lepas landas dari lapangan Dillingham tanpa insiden dan mulai naik menuju stadion. Namun awan tebal dan angin kencang telah menyelimuti Honolulu sehingga para penerjun tidak bisa melihat tanah. Dan tidak seperti orang-orang di Danau Erie, tim ini tetap mengikuti protokol. Lompatan dibatalkan dan Denny Black memutar balik pesawat. Apa yang terjadi dalam beberapa menit berikutnya adalah sesuatu yang bahkan sulit dijelaskan secara akurat oleh para saksi di darat. Seorang istri angkatan laut bernama June Burkhardt sedang makan malam di sebuah restoran terdekat bersama suaminya ketika dia melihat keluar jendela. Dia mengatakan pesawat itu terbalik-balik dan berputar dalam lingkaran lebar. Awalnya dia benar-benar mengira itu adalah pertunjukan akrobatik. Saat Denny Black, sang pilot, membelokkan pesawat di dekat USS Arizona Memorial, perangkap maut yang ia terbangkan akhirnya memperlihatkan dirinya. Ketika sebuah pesawat berbelok, hidung pesawat harus sedikit menunduk, dan kecepatannya harus tetap tinggi. Itulah satu-satunya cara agar sayap menghasilkan daya angkat yang cukup untuk menjaga pesawat tetap di udara. Tapi ekor pesawat ini terlalu berat, melebihi batas amannya.
Saat Denny mulai berbelok, semua beban di bagian belakang mulai melawannya. Bayangkan seperti mencoba memutar palu dari pegangannya. Bagian yang berat ingin mengambil alih. Di pesawat, itu berarti ekor tertarik ke belakang, hidung terangkat ke atas, sayap kehilangan sudutnya, dan seluruh pesawat langsung masuk ke putaran datar yang ganas dan tidak bisa dipulihkan. Di dalam kabin, itu benar-benar mimpi buruk. Ketika sebuah pesawat kehilangan kendali dan berputar seperti itu, akan muncul gaya sentrifugal yang sangat kuat. Jika kamu pernah naik komedi putar di taman bermain yang berputar terlalu cepat, kamu pasti tahu perasaan menakutkan saat tubuhmu terdorong keluar dan sama sekali tidak bisa menarik tubuhmu kembali ke tengah. Sekarang bayangkan gaya yang sama itu berlipat ganda di dalam tabung logam yang jatuh dari langit. 11 penerjun payung yang terbebani perlengkapan berat, mereka langsung terjepit ke dinding dan lantai oleh beban tak kasat mata yang sangat menekan. Mereka tidak bisa berdiri, mereka tidak bisa merangkak, mereka benar-benar terjebak oleh hukum fisika dari putaran itu. Di depan, Denny yang berusia 20 tahun memaksa mesin hingga batas maksimal. Dengan putus asa mendorong tuas kendali ke depan untuk mencoba menurunkan hidung pesawat agar mereka bisa terbang lagi. Tapi karena semua tubuh itu tak berdaya terjepit di bagian belakang pesawat, ekor pesawat tetap terlalu berat. Kendali penerbangan pada dasarnya tidak berfungsi. Duduk paling dekat dengan pintu lompat yang terbuka adalah seorang penerjun payung berusia 34 tahun bernama Mike Simmons. Dia sudah bersiap untuk menjadi penerjun pertama di atas stadion malam itu, yang berarti dia sudah berada tepat di pintu keluar. Saat pesawat berputar dan bergetar di sekelilingnya, dia membuat keputusan yang mungkin didorong oleh setiap naluri dalam tubuhnya. Dia melemparkan dirinya keluar. Melihat dia melompat, 3 penerjun lainnya dengan putus asa mencoba mengikuti. Namun, keluar dari pesawat yang berputar sangatlah berbahaya. Saat Mike mendorong keluar dari pintu, bagian ekor Beechcraft yang berputar dengan keras, berputar dan langsung menghantam kakinya, menghancurkannya sepenuhnya. Meskipun terasa sakit yang luar biasa dan jatuh bebas yang berputar-putar, Mike mengandalkan memori otot semata. Dia menemukan pegangannya, menarik tali parasutnya, dan kanopinya pun mengembang. Hanya beberapa detik kemudian, dia tercebur ke perairan Pearl Harbor. Mike berhasil selamat. Sayangnya, para penerjun yang mencoba mengikutinya keluar kehabisan ketinggian. Parasut mereka tidak punya cukup waktu untuk terbuka sepenuhnya dan mereka jatuh menghantam tanah. Pesawat Beechcraft menabrak karang sejauh 250 yard dari monumen USS Arizona dan hancur membentuk huruf L saat benturan. Bagian ekor adalah satu-satunya yang masih terlihat di atas air. Meskipun kakinya remuk, Mike Simmons melepaskan perlengkapan beratnya, berjuang ke permukaan, dan dengan putus asa mencoba berenang menuju bangkai pesawat yang tenggelam untuk menyelamatkan teman-temannya. Namun, benturannya terlalu parah. Semua 11 orang di dalam pesawat, termasuk Byron Black yang legendaris dan 2 putra mudanya, tewas dalam kecelakaan itu. Penyelidikan resmi menemukan persis seperti yang sudah ditunjukkan oleh perhitungan berat dan keseimbangan kepada siapapun yang mau memeriksa. Pilot gagal mempertahankan kecepatan terbang saat berbelok. Pesawat dimuat 10 inci di belakang batas belakang pusat gravitasinya. Denny Black berusia 20 tahun belum sepenuhnya memenuhi syarat untuk mengoperasikan pesawat itu dan belum melakukan perencanaan pra-penerbangan yang memadai. Tragedi yang menghancurkan ini melenyapkan inti komunitas terjun payung Hawaii hanya dalam satu sore. Dan ini tetap menjadi pengingat keras bahwa seberapa banyak pun ribuan lompatan sukses yang pernah Anda lakukan, Anda tidak bisa mengalahkan risiko dari pesawat yang dimuat dengan buruk. Berbeda dengan semua yang telah kita bahas sejauh ini, cerita berikut ini tidak terjadi karena salah perhitungan, kesalahan, atau kegagalan mekanis yang aneh. Itu terjadi karena foto-foto. Izinkan saya jelaskan. Dugnica Air adalah operasi terjun payung yang berbasis di Bandara Červený Kamen di Slovakia Barat. Pada Agustus 2015, mereka sedang mempersiapkan pertunjukan udara yang dijadwalkan pada 23 Agustus dan telah mengatur penerbangan latihan 3 hari sebelumnya untuk berlatih atraksi sinkron mereka. Rencananya, 2 pesawat turboprop LL-410 yang identik akan lepas landas bersama, naik dalam formasi rapat, dan melepaskan penerjun payung mereka secara bersamaan. Bersih, presisi, profesional. Sekarang, jika Anda tidak terbiasa dengan terbang formasi, aturannya sederhana dan tidak bisa ditawar. Ketika 2 pesawat terbang dalam formasi rapat, setiap pilot punya satu tugas yang paling utama di atas segalanya. Selalu tahu persis di mana posisi pesawat lain setiap saat. Pesawat yang berada di belakang, khususnya, memiliki posisi tertentu yang harus dipertahankan di belakang dan di bawah pesawat utama.
dan dalam keadaan apapun tidak boleh keluar dari posisi tersebut. Jarak antara kedua pesawat diukur dalam satuan kaki, bukan mil. Satu saat saja lengah, akibatnya bisa menjadi bencana. Setiap pesawat membawa 17 penerjun payung dan 2 pilot. Itu berarti ada 38 orang di udara di kedua pesawat tersebut. Saat kedua pesawat itu naik menuju 5.000 kaki pada pagi tanggal 20 Agustus itu, margin untuk kesalahan benar-benar hilang. Kedua pesawat itu bertabrakan tepat saat para penerjun payung di belakang kabin sedang melakukan pemeriksaan perlengkapan terakhir mereka. Benturannya sangat fatal. Ketika pesawat bertabrakan di udara, mereka tidak hanya saling memantul. Baling-baling yang sangat tajam itu merobek badan pesawat aluminium seperti kertas. Sayap-sayapnya terlepas. Bagian ekor hancur. Sekejap saja, kedua pesawat kehilangan kemampuan untuk terbang. Dalam hampir semua situasi penerbangan komersial atau pribadi lainnya, tabrakan di udara pada ketinggian 5.000 kaki hampir pasti berakibat fatal, 100%. Namun, para penumpang di bagian belakang pesawat ini adalah 38 penerjun payung elit, dan mereka sudah mengenakan parasut mereka. Apa yang terjadi selanjutnya adalah perjuangan putus asa dalam sepersekian detik untuk bertahan hidup melawan hukum fisika yang brutal. Ketika sebuah pesawat kehilangan sayap dan ekornya, pesawat itu akan berputar tak terkendali, menghasilkan gaya-gaya besar yang membingungkan. Para penerjun payung di dalam reruntuhan yang berputar itu hanya punya beberapa detik untuk bereaksi. Melawan kekacauan, gaya gravitasi yang menghimpit, dan puing-puing yang berterbangan, mereka dengan putus asa berusaha menuju pintu loncat yang terbuka dan melemparkan diri mereka ke udara, menghindari bagian-bagian pesawat yang jatuh saat mereka membuka parasutnya. Secara ajaib, 31 penerjun payung berhasil melarikan diri dari reruntuhan yang jatuh dan mendarat dengan selamat menggunakan parasut. Namun, tidak semua orang berhasil keluar tepat waktu. Gaya-gaya yang kuat dan logam yang remuk serta menghimpit menjebak 3 penerjun payung di dalam badan pesawat. Selain itu, para pilot di masing-masing pesawat terikat di dalam kokpit mereka. Mereka tidak punya waktu dan ruang untuk melarikan diri. Kedua pesawat itu menabrak tanah dan keempat pilot serta 3 penerjun payung yang terjebak meninggal dalam kecelakaan tersebut. Ketika para penyelidik dari Biro Penerbangan Slovakia memeriksa puing-puing untuk mencari tahu mengapa kedua pesawat ini bertabrakan pada hari musim panas yang cerah, mereka menemukan sesuatu yang begitu sulit dipercaya sehingga saya benar-benar mengira mata saya menipu saya saat pertama kali membacanya. Menerbangkan pesawat dalam formasi dekat membutuhkan fokus mutlak tanpa berkedip. 1 detik saja kehilangan konsentrasi berarti kematian. Namun, laporan resmi mengungkapkan bahwa pada saat tabrakan, kapten pesawat yang berada di belakang sedang aktif menggunakan ponselnya untuk mengambil foto pesawat di depan melalui jendela kokpitnya. Saat dia melakukan itu, pesawatnya perlahan-lahan bergerak maju dan naik hingga sejajar dengan pesawat yang seharusnya dia ikuti. Pada saat salah satu pilot menyadari apa yang sedang terjadi, sudah tidak ada waktu lagi. Sekarang, saya tidak tahu mengapa dia berpikir itu bisa diterima. Kamu bahkan tidak seharusnya mengirim pesan saat mengemudi, apalagi mengambil foto saat menerbangkan pesawat. Saya tidak tahu apa yang ada di pikirannya saat dia mengarahkan ponsel itu ke jendela, tapi yang saya tahu adalah 38 orang mempercayakan hidup mereka kepadanya pagi itu, dan 7 dari mereka tidak pulang karena dia ingin sebuah foto. Setiap bencana dalam daftar ini sejauh ini terjadi karena kesalahan manusia yang fatal pada saat itu. Tapi bencana terjun payung paling mematikan dalam sejarah manusia bukan disebabkan oleh kesalahan di udara. Itu disebabkan oleh kotoran. Pada tanggal 11 September 1982, kota Mannheim di Jerman Barat sedang berada di tengah-tengah perayaan besar-besaran. Kota tersebut telah diberikan hak kota resminya tepat 375 tahun sebelumnya, dan pemerintah setempat telah mengadakan serangkaian perayaan selama seminggu untuk menandai kesempatan itu. Ada konser, pameran, dan pada pagi hari tanggal 11 September, sebuah pertunjukan udara spektakuler di bandara kota Mannheim yang disaksikan oleh ribuan orang. Puncak dari pertunjukan udara itu akan menjadi sesuatu yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Sebuah tim terjun payung internasional yang terdiri dari 23 orang Prancis, 9 orang Wales, 6 orang Jerman, dan 8 orang Amerika yang akan mencoba memecahkan rekor Guinness. Rekor dunia untuk formasi lingkaran terjun bebas terbesar yang pernah dibentuk dalam sejarah manusia. Untuk melakukannya, mereka harus keluar dari pesawat secara bersamaan di ketinggian, saling berpegangan tangan membentuk lingkaran raksasa saat jatuh dengan kecepatan 150 mil per jam, dan mempertahankan formasi tersebut cukup lama agar bisa diverifikasi secara resmi.
Untuk membawa semua penerjun payung itu ke ketinggian, kota tersebut telah meminta 2 helikopter CH-47 Chinook Angkatan Darat AS dari garnisun militer Amerika yang berbasis di Mannheim. Chinook adalah helikopter angkut raksasa berotor ganda. Helikopter ini sangat berat lapis baja, sangat canggih, dan dirancang untuk bertahan di zona perang aktif. Kedua helikopter tiba sesuai jadwal pagi itu. Lalu, pada suatu saat sebelum lepas landas, seseorang membuat sebuah keputusan. Tidak ada yang pernah benar-benar menjelaskan siapa yang membuat keputusan itu atau alasannya. Tetapi alih-alih membagi para penerjun payung kedua helikopter seperti yang direncanakan, seluruh tim justru dimasukkan ke dalam satu helikopter saja. Pada saat pintu helikopter Chinook itu tertutup, ada 38 penerjun payung 5 awak Amerika dan 2 reporter dari jaringan angkatan bersenjata Amerika yang mendengar tentang upaya pemecahan rekor itu dan naik di menit terakhir untuk meliput ceritanya. Total ada 46 orang. Tidak ada cukup kursi untuk semua orang, jadi 11 orang harus berdiri. Sekitar pukul 12.30 siang, Chinook lepas landas. Beberapa balon udara panas sudah diterbangkan, melayang dengan tenang di sekitar lapangan udara, sementara ribuan penonton menunggu para penerjun payung keluar. Kerumunan orang berada dalam suasana hati yang baik. Tetapi semua keceriaan itu berakhir ketika orang-orang di darat tiba-tiba mendengar suara jeritan mengerikan yang bergema di langit. Sekarang untuk memahami apa yang terjadi di dalam helikopter itu, kamu perlu memahami satu hal mendasar tentang bagaimana cara kerja sebuah Chinook. Helikopter Chinook memiliki 2 rotor besar, satu di bagian depan dan satu lagi di bagian belakang. Berbeda dengan helikopter biasa, kedua rotor ini berputar ke arah yang berlawanan, dan bilah-bilahnya sebenarnya melewati ruang yang sama di udara. Satu-satunya alasan mereka tidak pernah saling bertabrakan adalah karena mereka benar-benar disinkronkan. Seperti 2 orang di pintu putar yang tidak pernah bertabrakan karena selalu tahu kapan harus melangkah. Sinkronisasi itu dikendalikan oleh satu gearbox, dan gearbox itu, seperti komponen mesin lainnya, harus terus-menerus dilumasi dengan oli agar tidak kepanasan. Nozzle-nozzle kecil di dalam transmisi menyemprotkan oli ke bagian-bagian yang bergerak secara terus-menerus. Setiap detik helikopter berada di udara. Anggap saja seperti timing belt di mobil Anda. Selama mekanisme itu berputar, baling-balingnya memiliki waktu yang sangat tepat sehingga saling melewati hanya dengan jarak beberapa inci saja. Jika itu rusak, ya itulah mimpi buruk terburuk setiap pilot. Dan di Mannheim, 11 September 1982, mimpi buruk itu menjadi kenyataan. Gearbox tiba-tiba gagal, dan bilah dari 2 rotor besar dan berat langsung saling bertabrakan dengan kecepatan ratusan mil per jam. Kekuatan tabrakan yang sangat besar itu mematahkan kedua rotor tepat di udara. Helikopter itu jatuh dari langit seperti batu, menabrak langsung ke jalan tol Autobahn A656 di bawahnya. Karena mereka hanya berada di ketinggian 800 kaki saat rotor bertabrakan, sama sekali tidak ada waktu untuk bereaksi. Semua 46 orang di dalamnya tewas. Itu adalah tragedi yang tak terbayangkan. Militer segera mengandangkan seluruh armada Chinook mereka, takut akan adanya cacat desain besar-besaran. Para penyelidik membongkar puing-puing itu satu persatu, mencoba mencari tahu bagaimana helikopter angkut terkuat dengan rancangan paling kokoh di dunia bisa tiba-tiba hancur berkeping-keping pada hari yang cerah dan cerah. Mereka tidak menemukan serangan rudal, mereka tidak menemukan tabrakan burung. Penyebabnya adalah sebutir kotoran. Ya, sebutir kotoran kecil. Selama perawatan rutin di darat, sebelum helikopter itu terbang, para mekanik menggunakan kulit kenari yang dihancurkan untuk membersihkan bagian transmisi helikopter dengan semprotan abrasif. Itu adalah cara standar dan lembut untuk membersihkan alat berat, tapi para mekanik membuat kesalahan mikroskopis. Mereka gagal meniup semua debu keluar dan partikel kulit kenari yang tidak terbuang tetap berada di dalam transmisi, perlahan-lahan menggumpal bersama dengan gemuk. Ketika helikopter itu lepas landas pada pagi hari tanggal 11 September, partikel-partikel yang menggumpal itu terdorong melalui saluran oli dan menyumbat sebuah nosel pelumasan. Karena jet tersebut tersumbat, gearbox tidak mendapatkan oli untuk mendinginkan dirinya sendiri. Gearbox mulai panas berlebihan, macet, dan itulah akhirnya. 46 nyawa hilang karena sesuatu yang tampaknya sepele. Sesuatu yang mungkin bahkan tak pernah benar-benar Anda pikirkan. Tapi batas toleransi di udara itu sangat kejam. Wali kota Mannheim, Wilhelm Farnhold, membatalkan semua perayaan ulang tahun yang tersisa. Sebuah tugu peringatan dari batu dipasang di pintu masuk bandara kota Mannheim. Nama semua 46 korban terukir pada sebuah penanda di bagian dasarnya.
Dan setiap tahun pada tanggal 11 September, keluarga-keluarga berkumpul di tugu peringatan itu untuk mengenang peristiwa yang awalnya dimulai sebagai upaya pemecahan rekor dunia dan berakhir dengan 46 orang di jalan tol karena seseorang tidak membilas transmisi dengan benar. 6 bencana. Tidak ada satupun dari mereka yang tak terhindarkan. Semuanya sepenuhnya bisa dicegah. Dan tidak satupun dari para korban itu naik ke pesawat karena mereka ingin mati. Mereka mempercayai perlengkapan mereka mempercayai tim mereka, dan mereka berharap bisa pulang ke rumah. Tapi pria dalam video berikutnya tahu persis apa yang dia hadapi. Dia adalah seorang pemberani berusia 58 tahun yang membuat tong kayu kasar sendiri, mengunci dirinya di dalam bersama landasan besi seberat 100 pon untuk menjaga keseimbangannya, dan dengan sukarela menerjunkan diri melewati terjunan air terjun Niagara yang bergemuruh setinggi 167 kaki. Kamu tidak akan percaya apa yang terjadi selanjutnya.